Sudah bisa record? Nggih, sampun Ibu. Oke. Nggih. Ya, Bu Yeti, saya ingin Ibu mensimulasikan. Jadi dipraktekkan ini Bu ya. Anggap ada siswa Ibu di sana. Ibu silahkan simulasikan kegiatan yang memotivasi siswa sehingga kebermaknaan belajar itu tercipta melalui pengajuan pertanyaan pemantik serta melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Nggih. Nggih, Ibu. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya. Nah, hari ini kita bertemu pada pembelajaran agama dengan materi Trikaya Parisude. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anak anak-anak pernah berbuat baik tidak? Nah, anak-anak, apa saja contoh perbuatan baik itu? Apa saja anak-anak yang dapat peroleh dari anak-anak berbuat baik? Apa saja manfaatnya anak-anak yang anak-anak dapat peroleh dari anak-anak berbuat baik? Ya, nah hari ini Ibu Guru akan memberikan materi Trikaya Parisude. Jadi anak-anak perhatikan dengan baik ya. Nah, anak-anak pernah mendengar kata Trikaya Parisude tidak? Nah, kata Trikaya Parisude itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, anak-anak ya. Dari kata tri, kaya, dan parisuda. Nah, tri artinya apa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, tri artinya tiga, kemudian kaya artinya ya perilaku, dan parisuda artinya baik atau suci. Nah, jadi Trikaya Parisuda adalah tiga perbuatan yang baik atau suci yang anak-anak harus lakukan dalam Oke, Bu, kesehariannya. stop. Oke. Oke, saya ingin Ibu menampilkan kegiatan pembelajaran. Ini kegiatan intinya ya, Bu. Oke. Boleh dirancang dengan model PBL atau PJBL. Ibu mau yang kegiatan dengan model apa? PBL mantan Ibu. Oke, PBL. Untuk Hmm. PBL sudah paham kan sintaknya? Nggih, nggih, sampun nika. Oke. Nggih, Ya, silakan disimulasikan kegiatan inti pembelajaran dengan menggunakan model PBL. PBL, nggih. Anak-anak, ibu guru memiliki video pembelajaran tentang Trikaya Parisude. Mari kita simak dengan baik, anak-anak. Nah, dalam video pembelajaran sudah dijelaskan arti dari Trikaya Parisude, kemudian ada bagian-bagian Trikaya Parisude yang terdiri dari Manacike, Wacike, dan Kayike. Nah, kemudian lanjut dengan contoh-contoh yang sudah tadi juga tampil dalam video pembelajaran, baik itu Manacike, Wacike, dan Kayike. Nah, anak-anak sekarang jika pada materi tadi ada contoh-contoh perilaku dari contoh-contoh perilaku dari pembagian bagian-bagian contoh-contoh perbuatan dari Trikaya Parisude. Nah, anak-anak bisa terapkan tidak di rumah? Mulai dari berpikir yang baik, berbicara yang baik, kemudian berbuat yang baik. Bisakah anak-anak praktekkan di rumah masing-masing? Ya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah melihat contoh-contoh perilaku yang nyata yang bisa anak-anak lihat, baik itu manacike parisude atau berpikir yang baik, wacike parisude atau berkata yang baik, dan kaike parisude. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak melihat contoh perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan perilaku Trikaya Parisuda, anak-anak? Misalnya berbuat jahil misalnya dengan teman. Nah, itu kan tidak apa namanya, anak-anak itu kan bertentangan dengan kaike parisude. Jadi anak-anak tidak boleh lakukan ya. Seperti nikah Bung. Selanjutnya, saya ingin Ibu mensimulasikan kegiatan pembelajaran yang suara saya terdengar, Bu, ya. Nggih, terdengar Ibu. Terdengar, Bu, ya. Nggih, terdengar. Nah, oke. Saya Ibu mensimulasikan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan pembelajaran.
Critical thinking ya Bu nggih. Berpikir. Mm-mm. Nggih. Eh, nah, anak-anak ibu guru memiliki contoh-contoh perilaku sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, coba dilihat contohnya. Di sini ada contoh hmm, contoh contoh perkataan yang baik, contoh memuji. Ntar dulu. Eh, Nah, coba anak-anak lihat, coba lihat anak-anak ke layar. Nah, di layar nih ini ada sebuah cerita yang menceritakan tentang eh, seorang anak yang sedang menolong nenek menyeberang jalan. Nah, coba sekarang anak-anak amati gambarnya dan beri tanggapan pada eh, pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut, pada cerita tersebut, anak-anak bisa jelaskan apakah itu termasuk bagian Trikaya Parisuda yang mana? Apakah itu Manacike Parisuda atau Wacike Parisuda atau Kayike Parisuda? Seorang anak yang sedang menolong nenek menyeberang jalan. Nah, ya, itu contoh dari Kayike Oke, Bu, Parisuda. lanjut ya. Oke. Itu menyebutkan itu, Bu. Masih belum ke level hot, Bu. Oke, saya lanjut ke Ibu. Silakan disimulasikan eh, kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi dengan kehidupan nyata yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Oh, iya, Bu. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan menyampaikan sedikit materi tentang Trikaya Parisuda, yaitu bagian-bagiannya, di mana Manacika Parisuda merupakan cara berpikir yang baik, yaitu contohnya anak-anak berpikir yang positif terhadap orang lain, ya. Anak-anak tidak boleh memiliki pemikiran yang tidak baik, baik itu dengan sesama teman, walaupun temannya itu berbeda agama, tetap harus kita hormati. Kemudian anak-anak berkata yang baik atau wacike parisuda. Itu contohnya berkata-kata yang sopan, yang tidak eh, memicu anak-anak tidak pernyataan unsur sara ya anak-anak ya. Anak-anak tidak boleh berkata yang dapat menyinggung perasaan orang lain atau perasaan agama lain. Kemudian Kaika Belum Parisuda, berangkat, Bu. eh, Udah. Kari, Kari, Ah, ya, Bu. Oke, saya lanjut ke gini, Bu. Coba sebutkan sloka Puja Trisanya bait kelima, Bu. bait kelima. Om Kesama Swama Maha Dewa Sarwa Prani Itan Kara Mamoja Sarwa Papebia Palaya Sua Sada Siwa. Maknanya, Maknanya yaitu Om maafkan aku yang Widi Dewa Agung. Eh, Beliau yang memberikan keselamatan kepada semua makhluk yang hidup di dunia ini. Selamatkan kami dari dosa-dosa kami dan lindungi kami semua. oke, Bu. Selanjutnya, coba sebutkan teori belajar yang Ibu gunakan di dalam penyusunan modul ajar, Bu, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Nggih. Berarti dari PBL atau PJBL juga, Bu, nggih. Nggih. Teori Dari belajarnya. ya teori belajar yang tiang ambil pada modul ajar yang di PBL nih teori konstruktivisme
yaitu pendekatan pembelajaran yang berpandangan bahwa pembelajaran itu lebih efektif dilakukan. Kemudian yang pada PJBL yang ambil nih ke konstruktivisme, kemudian teori belajar sosial, kemudian teori belajar kolaboratif atau kolaborasi, kemudian teori berbasis masalah. Oke, saya ingin Ibu menjelaskan bagaimana alur pengembangan tujuan pembelajaran Bu, dan ATP-nya. Seperti apa alurnya? Alur pengembangan tujuan Heeh, pembelajarannya. alur pengembangan tujuan pembelajaran seperti apa Ibu menuangkannya di modul ajar? Alurnya misalnya seperti orientasi masalah, tahapan-tahapannya orientasi masalah, kemudian Enggak Bu, bagaimana Ibu merumuskan penyusunan tujuan pembelajaran itu dulu. Seperti apa Ibu merumuskan tujuan pembelajaran di modul ajar? merumuskan tujuan. Hmm, sebentar dulu Bu ya. Ya. Merumuskan tujuan pembelajaran ya. Hmm. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan Oke, saya lanjut dulu Bu ya. Sebutkan komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar Bu. komponen-komponennya itu yang pertama informasi umum, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kemudian model dan metode pembelajaran, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian ada sintak-sintaknya, tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran, penilaiannya, baik itu sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Oke, bagaimana Ibu melakukan pendalaman dan penguasaan materi ajar yang esensial kepada peserta didik? Melalui penerapan konsep, memberikan konsep yang relevan kepada siswa, kemudian melakukan diskusi kelompok untuk pemahaman lebih berlanjut kepada siswa, pemecahan masalah, kemudian penilaian, kemudian memanfaatkan teknologi seperti video pembelajaran, gitu Bu. Oke, jelaskan jenis-jenis aset tahu. Kenapa Ibu Sinapura? Jelaskan jenis-jenis asesmen yang Ibu ketahui. Oh, asesmen G. Asesmen diagnostis dilakukan sebelum proses pembelajaran. Kemudian asesmen formatif digunakan selama proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif itu dilakukan di akhir semester untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran siswa. Kemudian asesmen autentik mengukur kemampuan siswa yang lebih nyata. Kemudian portofolio menilai hasil karya siswa. Oke, saya ingin Ibu menjelaskan alur penyusunan modul P5. Alur P5-nya nggih. Nggih. Ya. Eh, Niki yang mengambil di sini tema gaya hidup berkelanjutan nih Bu. Topiknya pemilahan sampah organik dan anorganik untuk pelestarian alam. Dimensinya yaitu beriman dan bertakwa serta kreatif. Proses penyusunannya yang pertama identifikasi tujuan dan kompetensi, yaitu tujuan pembelajaran, mengetahui pengertian sampah plastik beserta jenis-jenisnya, serta mampu memilah sampah dengan benar. Kemudian kompetensinya yaitu beriman dan bertakwa dengan menjaga lingkungan, kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil terkait pengolahan sampah. Oke, cukup Bu. Saya lagi satu pertanyaan. Oke, Ya. eh,
PTK-nya apa judulnya Bu kemarin? Penerapan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar agama Hindu, materi Trikaya Parisude di kelas 1C SD Saraswati 3 Denpasar. Oke, berarti kan ini hasil belajarnya yang Oke. bermasalah ya. Kenapa hasil belajarnya bermasalah, Hasil Bu? belajarnya Nike rendah di anak-anak kelas 1 Ibu karena pemahaman konsep Nike belum belum begitu bagus, agak kurang Nike karena anak-anak kelas 1 Nike kan baru bisa membaca. Seperti Mhm. Nike. Jadi untuk pemahaman terhadap konsep Trikaya Parisuda Nike agak berkurang dari segi artinya, pembagian mana cike wacike kayike Nike belum belum begitu masuk di nalar anak-anak, gitu. Yaitu Oke. juga Komponen PTK ada apa saja, Bu? komponennya ada abstrak, kemudian daftar isi, ada pendahuluan, kerangka teori, kemudian metode penelitian, daftar pustaka. Ya, pada bagian metode penelitian itu terdiri ya dari apa saja? Metode penelitian. Aduh, metode. Sebentar dulu yang lupa. Metode penelitiannya. Yang pakai apa ya? Itu. Aduh, Oke, sebentar dulu lupa. bagian pendahuluan terdiri dari apa saja? Latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Oke, cukup Bu. Terima kasih untuk Nggih, hari ini sukses ya. semua Ibu. Ya, Nggih. oke, Nggih. semua ya Bu. Nggih. Ibu bisa Eh, live. tiang stop. Nanti diupload Bu ya.